Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak talkshow kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen, di mana untuk edisi hari ini Selasa 24 Mei 2022 menghadirkan tema mengenai kesehatan jiwa. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Ya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara live talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Pada kesempatan hari ini Selasa 24 Mei 2022. Bersama saya Dewi Ratih. Siang hari ini akan menghadirkan tema yaitu kesehatan jiwa. Dan Mitra Buana, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming buanaasrisragen.co.id. Acara ini juga disiarkan melalui akun IG di RSSP Sragen. Baik Mitra Buana dan pendengar, narasumber kita kali ini ya ada Dr. Akbar Zulkifli Usman, SPKJ MKes, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Kita sapa, selamat siang Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dan khususnya untuk warga Sragen dan pemirsa Radio Buana Asri. Iya. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat lahir batin. Amin. Insyaallah, amin. Ya Pak Dokter, siang hari ini ya tema kita seputar kesehatan jiwa. Dan nanti kita juga akan mempersilahkan ya untuk Mitra Buana ataupun pendengar yang ingin berinteraksi ataupun bergabung bersama kami berinteraktif langsung. Bisa ya nanti bergabung melalui line telepon di 0271 890 799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Sekali lagi kami juga mempersilahkan Anda Mitra Buana untuk bergabung ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon 0271 890 799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 082 133 950 947. Langsung saja ini Pak Dokter ya, mengenai tema kita, kesehatan jiwa. Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang kesehatan jiwa itu seperti apa Pak Dokter? Ya, baik. Terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu pada dasarnya mempunyai dua dimensi. Iya. Satu dimensi jasmani dan satu dimensi rohani. Dimensi jasmani tentu sudah banyak orang yang kenal dan banyak orang yang mengetahui kapan merasa sakit, kemudian dia harus ke dokter mana, itu sudah banyak yang paham. Iya. Sementara dimensi rohani, menurut hemat dan pengamatan saya, masih banyak masyarakat atau warga yang perlu diberi sedikit pemahaman tentang kesehatan mental, sehingga apabila masyarakat mengalami gangguan yang memang itu khusus untuk dokter spesialis kedokteran jiwa, mereka bisa langsung datang ke dokter dan tidak salah atau tidak keliru dalam memilih harus berobat kemana, kira-kira gitu. seperti itu. Iya. Nah untuk itulah maka pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang kesehatan mental. Bahwa karena kita mempunyai dua dimensi dan dua dimensi ini diharapkan supaya kita bisa hidup dengan sejahtera, dengan layak dalam kehidupan kita, maka mestinya kedua-duanya itu harus sehat ya, baik fisik ataupun mental. Iya. Kesehatan fisik itu tergantung kesehatan mental dan juga gitu. kesehatan mental itu sangat terkait hubungannya dengan kesehatan fisik. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk sedikit penjelasan, di sini masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui tentang istilah psikiater. Psikiater atau spesialis kedokteran jiwa. Jadi spesialis kedokteran jiwa adalah dokter umum yang menambah pendidikan selama 4 tahun untuk mendapatkan gelar spesialis kedokteran jiwa. Iya. Gelar itu berlaku di Indonesia. Sementara untuk umum gelar SPKJ itu diistilahkan dengan psikiater. Jadi SPKJ dengan psikiater itu adalah sama. Sama ya dokter Kira-kira ya. seperti itu. Kemudian untuk lebih mengetahui tentang jiwa tentu kita
perlu mengetahui tentang apakah kesehatan jiwa itu per definisi. Iya. Jadi definisi kesehatan jiwa adalah selarasnya antara perasaan, pikiran, dan perkataan atau perbuatan. Salah satu di antara ketiga faktor ini tidak selaras, maka bisa dikatakan orang itu cenderung akan mengalami gangguan jiwa atau mungkin sudah menjadi gangguan jiwa. Kira-kira seperti itu. Cuma sayangnya karena pengetahuan tentang kesehatan jiwa ini kurang sehingga masyarakat banyak yang tidak mengobati atau tidak begitu peduli tentang kesehatan jiwanya. Iya. Padahal prinsip pengobatan adalah seawal mungkin kita mengobati, maka insya Allah hasilnya pun akan lebih maksimal. Oh iya, Ya, betul. itu prinsipnya. Kemudian ada prinsip lain, lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Nah, jadi ada beberapa stigma di masyarakat yang menyebabkan atensi untuk kesehatan jiwa tidak begitu banyak. Pertama tentu pengetahuan. Kemudian stigma bahwa penyakit jiwa itu adalah penyakit kutukan, sehingga banyak masyarakat yang mungkin bukannya ke dokter tapi ke orang paranormal mungkin Iya, betul istilahnya, sekali. atau ke siapa. Nah, itu yang mesti perlu kita luruskan. Dan ada lagi stigma rasa malu di masyarakat apabila mereka berobat ke dokter jiwa. Iya, dokter jiwa. Padahal secara logika tidak ada orang yang mau sakit. Dan sakit itu bukan sesuatu aib, tapi sesuatu yang mesti kita perhatikan dan kita obati. Jadi mestinya masyarakat itu tidak perlulah merasa malu. Iya. Tapi dengan mengatakan tidak perlu merasa malu, itu mungkin agak sulit ya, kalau tidak disertai dengan pemahaman tentang gangguan jiwa itu Iya, sendiri. betul. Nah, Kesehatan itulah jiwa itu kira-kira, juga ya, dokter. salah satu target kami memberi informasi tentang kesehatan jiwa supaya atensi dan perhatian para masyarakat kepada kesehatan mentalnya bisa lebih dimaksimalkan. Nah ini Pak Dokter, di dalam dunia jiwa, kesehatan jiwa ini ya, ada istilah skizofrenia. Skizofrenia. Nah itu apa Pak Dokter? Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Dokter? Ya, bisa saya jelaskan. Jadi pertama, skizofrenia itu menurut penelitian demografinya adalah 1% per populasi. Jadi misal di Sragen kurang lebih 1 juta penduduk, berarti 10.000 di antara 1 juta itu mengalami skizofrenia. Gangguan jiwa itu tadi? Iya, gangguan jiwa. Kemudian gangguan jiwa itu kita bagi 3. Ini saya bagi menurut masyarakat umum ya. Kalau menurut sainsnya beda pembagiannya. Oh gitu. Kalau menurut masyarakat umum itu dibagi kepada gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa sedang, dan gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa ringan itu seperti cemas, depresi. Kemudian yang sedang juga bisa cemas dan depresi tapi dalam tahap lanjut. Sementara skizofrenia itu sendiri masuk ke dalam kelompok gangguan jiwa berat. Oh gitu ya dokter ya. Nah sebenarnya skizofrenia itu sebelumnya kita sebut dengan psikotik. Nah, psikotik itu dan skizofrenia sama. Bedanya ketika psikotik berjalan kurang dari 4 minggu, maka secara teori itu masih bisa disembuhkan dengan maksimal, artinya tidak perlu pengobatan setelah dinyatakan sembuh. Tapi ketika psikotik itu sudah melewati waktu dari 4 minggu, itu artinya sudah terjadi kerusakan permanen pada reseptor di otak, sehingga karena adanya kerusakan itu, seorang yang terdiagnosis skizofrenia, dia harus melakukan atau menjalani pengobatan seumur hidup. Oh gitu ya dokter. Iya. Berarti ini pengobatannya jangka panjang ini? Iya, untuk skizofrenia pengobatan jangka panjang dalam teori apabila pengobatan dilakukan sekitar 3 tahun kontinu, maka itu diharapkan bisa berhenti pengobatan kurang lebih 2 tahun. Kemudian setelah 2 tahun kemungkinan gejalanya akan kambuh dan diobatin kembali. Oh gitu. Iya. Nah ini gejala ataupun tanda-tanda dari skizofrenia itu seperti apa Pak Dokter? Iya. Jadi skizofrenia per definisi adalah simptom atau kumpulan dari gejala. Gejala itu bisa berupa gangguan perilaku, kemudian gangguan realita, sehingga seorang pasien skizofrenia tidak bisa membedakan mana hal yang sesungguhnya ataupun mana yang hanya dalam pikiran mereka. Sebenarnya banyak sekali gejalanya, tapi inti yang khas dari skizofrenia adalah adanya delusi. Delusi itu adalah waham. Delusi itu sama dengan waham ya. Waham itu adalah isi pikir yang sifatnya
keyakinan yang salah dari pasien, kemudian keyakinan yang salah itu menetap. Dimaksud salah itu karena tidak sesuai adat, budaya, aturan hukum, dan kepercayaan si pasien. Oh gitu. Dan ketika kita berusaha untuk menggoyahkan keyakinan itu, pasien tetap bertahan kepada keyakinannya bahwa apa yang diyakininya itu adalah sesuatu yang benar. Itulah waham. Kemudian gejala kedua yang khas pada skizofrenia adalah adanya halusinasi. Oh halusinasi. Halusinasi itu bisa terjadi kepada panca indera. Jadi mungkin matanya bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat, kemudian telinganya mendengar sesuatu yang tidak kita dengar, begitupun dengan hidung dan rabaan serta alat kecapnya. Oh gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti ini untuk halusinasi itu berkaitan dengan panca indera itu tadi. Iya, jadi semua panca indera bisa berhalusinasi, tapi lebih khas lagi setelah 3 bulan mengalami skizofrenia, biasanya halusinasi yang tinggal hanyalah halusinasi auditorik atau halusinasi pendengaran. Gitu Iya. ya. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh keluarga ataupun orang sekitar jika menemui gejala-gejala tersebut? Jadi gejala skizofrenia itu tidak ada yang berlangsung tiba-tiba. Semua berawal dari ringan, sedang, kemudian berat. Seperti itu. Sebaiknya ketika masih ringan sudah diobatin. Cuma kan banyak orang ketika ringan itu mungkin mengacuhkan gejala yang ada. Yang banyak yang datang itu adalah kondisi dalam kondisi sedang, tapi sedang itu belum kita katakan skizofrenia. Cuma masyarakat tertentu karena faktor stigma tadi, takut dikatakan atau malu dikatakan berobat ke dokter jiwa, kemudian stigma lain-lain seperti penyakit kutukan, akhirnya mereka biasanya datang setelah penyakit itu dalam tahap lanjut. Oh gitu. Tapi harapan kami supaya tidak terjadi kecacatan permanen, ketika waham dan halusinasi sudah muncul, diusahakan sebelum 1 bulan atau 4 minggu pertama gejala itu muncul, harus segera diobatin dengan harapan bisa terjadi kesembuhan dan tidak perlu berobat seumur hidup. Tapi memang skizofrenia ini bisa ya dokter ya diobati gitu ya dokter? Bisa sembuh gitu? Bisa sembuh apabila kurang dari 1 bulan gejala skizofrenia. Gitu. Dan ketika kurang dari 1 bulan kita katakan itu adalah psikotik. Jadi psikotik itu terbagi 2. Ada psikotik yang skizofrenia, itulah psikotik yang 4 minggu lebih. Atau psikotik yang non skizofrenia adalah psikotik yang kurang dari 4 minggu. Ketika terjadi skizofrenia, target pengobatan kita adalah pertama menghilangkan gejala skizofrenia, kemudian memaksimalkan potensi yang masih ada, dan kalau bisa kita akan memberi pelajaran-pelajaran tertentu kepada si pasien sehingga diharapkan dia bisa memenuhi kebutuhan primer ataupun sekundernya dalam keseharian. Gitu. Nah ini faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bisa ini ya mengidap skizofrenia itu? Faktornya apa saja yang menyebabkan itu? Ada 3 faktor besar, tapi pada intinya seperti ini. Semua orang berpotensi untuk menjadi skizofrenia. Semua orang berpotensi untuk menjadi skizofrenia apabila dia tidak menangani masalahnya dengan baik. Oh gitu. Iya. Atau adapun cara menanganinya itu tentu butuh percakapan yang panjang. Tapi secara garis besar ada 3. Pertama dinamakan dengan psikogenetik. Psikogenetik. Gitu. Kalau penyakitnya penyakit organ, kemudian diturunkan itu kita katakan dengan penyakit yang sifatnya genetik. Kalau yang mental atau jiwa kita katakan penyakit yang sifatnya psikogenetik. Jadi itu yang paling banyak karena faktor keturunan. Kemudian faktor kedua adalah faktor karena traumatik. Traumatik itu misalnya kebentur, kena kepala bagian tertentu sehingga terjadi kerusakan otak, kemudian timbullah gejala waham dan halusinasi. Oh gitu. Kemudian faktor ketiga adalah drug abuse, penyalahgunaan zat tertentu memang ketika digunakan dalam batas toksik itu bisa menyebabkan timbulnya atau memicu munculnya waham dan halusinasi. Oh gitu. Iya. Itu. Nah ini dokter, apakah skizofrenia itu sama dengan sakit gila atau orang gila itu dokter? Apa mengarahnya memang ke sana itu? Iya. Jadi skizofrenia itu adalah diagnosis kedokteran seluruh dunia, dikatakan oleh Indonesia, orang Indonesia atau bahasa Indonesianya gila. Oh gitu. Gila itu skizofrenia itu. Makanya itu orang, jadi ketika mereka mungkin ada sedikit gangguan pada jiwanya atau mungkin kesehatan jiwanya itu, pasti kalau ingin ke dokter ya spesialis kedokteran jiwa, mereka tuh kayak apa ya dokter ya? Seperti ya itu tadi seperti yang dokter sampaikan itu. Iya.
malu rasa atau sungkan dan malu karena apalagi istilahnya psikogenetik ya, Iya. diturunkan. Tapi yang diturunkan itu yang kelompok psikotik dan skizofrenia aja, yang gitu. lain-lain itu tidak. Iya. Yang lain tidak. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, masih ini ya bahasan kita seputar kesehatan jiwa yang tentunya bersama dengan Dr. Akbar Zulkifli Usman, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Dr. Suhadi Priyonego Sragen. Nanti kita akan break sejenak dan kami persilakan untuk Anda Mitra Buana yang ingin bergabung ya, berinteraktif bersama kami bisa melalui line telepon di 0271890 799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947. Kita akan kembali sejenak dan kita nikmati sebuah lagu berikut ini. Berikan ku rasa itu, peluk
Baik Mitra Buana dan pendengar ya, masih dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen dengan tema kesehatan jiwa, dan narasumber kita siang hari ini adalah Dr. Akbar Zulkifli Usman, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Nah Mitra Buana, seputar kesehatan jiwa, tadi Pak Dokter juga sudah ini ya, kesehatan jiwa itu berkaitan dengan istilah skizofrenia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter apa itu skizofrenia, gejala-gejala ataupun tanda-tandanya seperti apa, itu sudah disampaikan ya tadi. Mungkin untuk Anda Mitra Buana yang ingin bergabung, bisa bergabung melalui line telepon di 0271890799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Pak Dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp Buana Asri ya Pak Dokter. Ini langsung aja ada pertanyaan. Selamat siang Pak Dokter, saya Fitri usia 28 tahun. Kurang lebih berawal dari 1 tahun yang lalu, setiap ada permasalahan yang saya alami, pasti berujung menjadikan kondisi saya lemah, sakit kepala, nyeri dada, rasanya ingin menjerit, meluapkan semuanya. Apakah karena memang rapuh dan kurang bisa menerima semua yang saya alami? Mohon petunjuk apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Mungkin Pak Dokter langsung dijawab dari pertanyaan ini. Ya, terima kasih. Jadi sekilas dari keluhan yang dituliskan tadi itu bisa kami ambil kesimpulan kurang lebih penanya tadi mengalami gangguan cemas ya. Gangguan cemas. Iya. Jadi keluhan seperti tadi itu masuk ke kelompok gangguan cemas. Jadi mungkin perlu saya jelaskan. Tadi pembagian gangguan jiwa ringan, sedang, berat itu pembagian menurut masyarakat umum. Sementara pembagian untuk kedokteran jiwa itu dibagi ada kecemasan, kelompok gangguan kecemasan dengan beratus-ratus jenis diagnosis yang lebih spesifik di bawahnya. Kemudian ada gangguan depresi, itu pun ada ratusan jenis depresi, dan gangguan mania. Kemudian apabila cemas dan depresi bercampur, kadang pada beberapa orang gangguan cemas atau gejala cemas dan gejala depresinya dua-duanya ada, itu kita masukkan ke kelompok gangguan bipolar. Bipolar ya dokter ya? Gangguan bipolar. Ya. Nah untuk Mbak ini, sekilas itu adalah masuk ke kelompok gangguan cemas. Dengan diagnosis yang lebih spesifik mesti kami anamnesis lebih jelas. Kemudian ada gejala-gejala gangguan pengendalian impuls, itu pun masuk ke kelompok gangguan cemas. Dan ada sedikit gejala depresi. Oh gitu, ya. Nah kalau digabung kira-kira itu masuk ke kelompoknya campuran cemas dan depresi. Iya betul. Dan kalau tidak kita obatin dengan maksimal bisa menjadi gangguan bipolar. Oh gitu, bipolar. Tapi ini bisa disembuhkan ya dokter untuk bipolar ini? Insya Allah obatnya ada. Kalau kesembuhan ya terserah yang memiliki ya. Oh gitu, iya. Tapi insya Allah obatnya ada. Dan dalam pengalaman saya, alhamdulillah Allah memberi kesembuhan. Oh gitu. Iya. Amin. Jadi saran saya adalah pertama mencari kira-kira apa yang paling sering kepikiran dan menyebabkan kecemasannya. Kalaupun ada beberapa masalah itu bisa didata, diurut. Ada beberapa masalah. Kemudian ketika mencoba untuk menyelesaikan masalah, biasakanlah mulai dari permasalahan yang mudah dan bisa diselesaikan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita mulai dari permasalahan yang sulit, kemudian kita gagal, maka semua yang lain akan ikut gagal. Oh gitu. Jadi mulailah dengan yang mudah, selesaikan, cari jalan keluarnya. Setelah kita dapat jalan keluarnya, tidak usah difikirkan hasilnya, jalani dulu saja. Iya. Setelah itu masuk ke masalah kedua apa, cari jalan keluar, hasilnya tidak usah dipikirkan, jalani saja. Positive thinking juga ya dokter? Ya itu otomatis, harus positive thinking. Iya. Ini ada lagi Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Saya Pak Joko. Apakah setiap orang akan berpotensi mengalami gangguan jiwa? Yang kedua, bolehkah impian sekolah anak berbeda dengan harapan orang tua? Bagaimana solusinya? Apakah yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Nah itu Pak Dokter. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gangguan jiwa khususnya
skizofrenia di sini, walaupun itu sifatnya psikogenetik atau diturunkan, tapi pada dasarnya semua orang berpotensi untuk mengalami mulai dari gangguan yang paling ringan, gangguan jiwa paling ringan sampai yang masuk ke kelompok skizofrenia. Itu tergantung bagaimana seseorang itu dalam menjalani atau menyelesaikan masalahnya, juga sangat tergantung dengan stresor yang ada. Ada beberapa penyebabnya, makanya dalam psikiatri itu, ilmu kedokteran jiwa, kami per pasien itu ada 5 jenis diagnosis tuh. Dari 5 jenis diagnosis itulah kita mencarikan atau membantu pasien untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang ada yang menyebabkan munculnya gangguan. Jadi kesimpulannya semua orang berpotensi, mau ada faktor keturunan ataupun tidak. Cuma memang yang ada faktor keturunan mungkin lebih sensitif untuk bisa mengalami gangguan skizofrenia tersebut. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, anak ya. Iya. Iya. Ini bolehkah impian sekolah anak berbeda dengan harapan orang tua? Bagaimana solusinya? Apakah yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Iya. Jadi pertama, apabila seseorang orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi sesuatu, sebaiknya sedini mungkin sudah diarahkan ke arah sana. Dengan harapan bahwa setelah dewasa, anak itu bisa mengikuti dan sejalan dengan apa yang dipikir sama orang tua. Ya. Tapi apabila sampai terjadi keinginan orang tua dengan anak berbeda, dalam pengalaman saya, mesti sebaiknya orang tua mendukung sambil memberi dan memberi hal-hal positif yang kira-kira dibutuhkan dalam kelanjutan dari keinginan si anak. Karena kualitas dan kemampuan si anak ketika menjalani pendidikan, apabila dasarnya dia tidak suka atau tidak mau, maka kemungkinan kedepannya akan gagal. Walaupun mungkin jadi selesai, tapi dalam pekerjaannya pun mungkin tidak akan maksimal. Hasilnya tidak maksimal. Hasilnya itu tidak tadi. maksimal. Jadi saya simpulkan, ikutin keinginan anak sambil kita mendukung, melihat hal-hal positif yang bisa kita dukung. Iya. Kemudian kalau ada yang kita inginkan dari si anak, sedini mungkin kita arahkan ketika dia masih awal-awal masih kecil ya. Iya. Ini berikutnya Pak Dokter. Selamat siang Pak Dokter. Saya sebenarnya ingin banget periksa ke Pak Dokter tapi takut dikira gila. Gimana Pak solusinya? Ini dari Bu Tati di Puro. Nah itu tadi yang stigma yang ada karena rata-rata mengatakan malu ya. Iya, malu. betul. Solusinya adalah kita memotivasi diri kita bahwa kita ingin hidup sejahtera, layak sebagai manusia pada umumnya, seperti orang pada umumnya, sehingga sakit apapun ya kita berobat. Kalaupun malu kan bisa cari-cari waktu yang kira-kira bisa konsultasi. Ya ini kan bahasa awamnya seperti itu. Terus tapi ini, jangan malu karena ada obatnya. Oh gitu ya Pak Dokter ya. Lanjut lagi ini untuk pertanyaan berikutnya. Selamat siang Mbak Dewi dan Pak Dokter. Saya kadang-kadang terbangun di tengah malam dan mengalami takut, tetapi tidak tahu takut apa dan keluar keringat dingin. Apa itu juga termasuk gangguan jiwa dan solusinya bagaimana? Dari Marino di Gresik. Wah ini mendengarkan melalui streaming kami ini Pak. Di Gresik Jawa Timur ini. Iya. Jadi itu adalah gejala campuran cemas depresi. Biasanya memang terjadi seperti itu, mudah terbangun kemudian susah tidur kembali dan ada keringat dingin. Dari ujung kepala sampai kaki itu bisa ada gejala-gejala tuh. Bisa saya jelaskan. Misal dari kepala bisa terasa ringan ataupun sakit kepala sampai pusing, kemudian mata berkunang-kunang, wajah memerah, keringat dingin, kadang kuping berdenging, kemudian terjadi kesulitan bernafas, kesulitan menelan, jantung berdebar, dan gangguan pencernaan. Oh gitu. Untuk solusinya itu ada obatnya insya Allah, tapi solusi yang lebih spesifik lagi kita harus konsultasi supaya saya bisa mencari, menganalisis dari mana asalnya. Karena tidak ada satu gejala pun kecuali ada penyebabnya tuh. Ketika kita tahu penyebabnya maka akan lebih mudah menentukan obat yang lebih tepat, baik jenis obat ataupun dosisnya, dan lebih mudah untuk memberi sedikit informasi masukan bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Nah ini pertanyaan selanjutnya masih ada dokter. Selamat siang, saya Indra di Sragen. Ya, selamat siang juga Mas Indra. Apakah kepribadian ganda itu termasuk penyakit gangguan jiwa? Itu termasuk penyakit keturunan atau gimana? Lalu untuk pencegahan juga pengobatannya bagaimana Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kepribadian itu
adalah mulai dibentuk sejak si bayi dalam rahim ibu Mhm. sampai kurang lebih berusia 17 tahun Iya. atau berhentinya pertumbuhan tulang pada fisik. Setelah 17 tahun, kepribadian itu tidak bisa lagi dirubah. Itu sudah menetap. Makanya Iya. ada istilah sweet 17 itu, iya kan, mulai dari Iya, Sweet 17. berhentinya pertumbuhan kepribadian. Mhm. Nah, pada dasarnya semua kepribadian itu bagus, asal sesuai dengan kegiatan dia sehari-hari. Misalnya kepribadian anankastik atau dia senang yang rapi, dia kan cocoknya mungkin menjadi karyawan bank mungkin, ya kan? Atau ada lagi kepribadian paranoid. Nah itu mungkin Paranoid. cocoknya untuk menjadi aparat negara mungkin, ya kan, kurang lebih seperti itu. Jadi semua kepribadian bagus asal dia sesuai dengan skill atau pekerjaan sehari-harinya, Iya. karena kepribadian itu akan sangat mendukung pekerjaannya dan mendukung kesuksesannya ke depan. Mhm. Ada satu kepribadian yang memang itu patologis kita bilang, yaitu kepribadian disosial. Kepribadian disosial itu disebut oleh orang umum adalah psikopat. Psikopat. Nah, jadi psikopat itu adalah jenis kepribadian itu masuk ke diagnosis aksis 2 namanya dan tidak bisa dirubah lagi. Nah, dari kepribadian itu muncullah diagnosis pertama atau gangguan mental. Gangguan mental. Jadi misal seorang yang terlalu rapi atau kepribadian anankastik, apabila muncul gangguan pertamanya mungkin dia akan menjadi gangguan cemas dengan spesifikasi tertentu. Mhm. Itu Jadi saya tadi. simpulkan kepribadian setelah usia 17 tahun tidak bisa dirubah. Pada dasarnya semua kepribadian bagus. Kalaupun karena kepribadiannya kemudian muncul diagnosis gangguan jiwa, insya Allah bisa diobati selama belum masuk ke tahapan skizofrenia. Oh gitu. Skizofrenia pun masih tetap bisa kita obati, tapi dia harus pengobatan seumur hidup. Berarti ini ya itu tadi yang jangka panjang itu ya kalau Iya. skizofrenia. Teorinya seperti itu. Iya. Oh iya Pak Dokter, ini tanggal 24 Mei ya. Ini saya searching ternyata hari ini bertepatan dengan Hari Skizofrenia Sedunia. Ya betul ya Pak Dokter Iya ya? betul. Jadi ini hari skizofrenia kedua dunia ke-36. Ke-36. Iya, bertepatan dengan tanggal 24 Mei. Iya. Kemudian untuk sejarah skizofrenia ini belum saya dapatkan yang bisa menemukan secara tepat karena penyakit ini adalah penyakit lama. Udah sejak zaman dulu juga sudah ada Iya begitu. skizofrenia ini. Tapi intinya dengan peringatan Hari Skizofrenia ini diharapkan pemahaman masyarakat luas bisa mengerti tentang apa itu kesehatan mental, apa gangguan mental, dan skizofrenia itu seperti apa, sehingga stigma yang ada bisa kita kurangi, sehingga masyarakat bisa berobat dengan nyaman, dan diharapkan dengan berobat yang tepat dan cepat dan nyaman, itu bisa menghasilkan manusia yang mental kuat dan fisik kuat. Harapan kedepannya tentunya kita menjadi bangsa dan negara yang kuat. Gitu Seperti ya itu, Dokter ya. iya. Nah ini Pak Dokter, nah jika di dalam suatu keluarga itu ada yang mengalami skizofrenia, nah ini peran keluarga ini ataupun anggota keluarga yang lain tuh bagaimana dengan orang yang mengalami, dengan saudara ataupun keluarga yang mengalami skizofrenia ini? Ya, terima kasih. Tentu pertama kita ke dokter ya, kita bawa ke dokter, kemudian konsultasi kepada dokter. Intinya dokter akan mengatakan seperti ini, selama pasien skizofrenia itu masih bisa dirawat di rumah, pasiennya masih mau minum obat, pasiennya bisa dikendalikan, dan orang rumah kita beri pelatihan, dan pelatihan itu menurut dokternya orang rumah mampu melakukannya, maka kami sarankan untuk dirawat di rumah saja. Kemudian metode merawatnya adalah itu tergantung kasus pasien. Ada yang pasien misal dia diam saja harus kita kagetkan dan kita ingatkan. Ada juga pasien yang ketika dia berwaham atau berdelusi, malah delusinya kita coba ikuti dan kita rubah pelan-pelan. Itu metodenya banyak, tapi prinsipnya harus disesuaikan dengan diagnosis dan kondisi pasien, dan itu mesti konsultasi langsung. Iya. Oh ya nih Pak Dokter, memperingati Hari Skizofrenia ini, mungkin ada kegiatan yang dilakukan dari RSUD Sragen? Kalau untuk kegiatan dari RSUD Sragen, Hari Skizofrenia, ya kami ada bantuan-bantuan khusus untuk pasien-pasien skizofrenia, tapi itu
sifatnya pribadi. Oh Iya. gitu. Pribadi tapi diketahui rumah sakit. Kenapa? Karena kita ketahui tenaga SPKJ atau psikiater di Sragen tidak begitu banyak. Tapi insya Allah di Solo atau di kota-kota besar di Indonesia tiap tahun itu diperingati. Tiap tahun diperingati. Nah ini dokter, mungkin bisa ini ya, closing statement ya, karena juga waktu Pak Dokter. Closing statement dari bahasan kita siang hari ini tentang kesehatan jiwa dari ini, mungkin Pak Dokter kesimpulannya apa Pak Dokter gitu? Kesimpulannya adalah kita semua, siapapun itu dia berpotensi untuk mengalami gangguan mental. Kemudian tidak ada satupun kegiatan kita dalam 24 jam yang tidak menyertakan aktivitas mental di dalamnya. Sehingga setiap orang sebaiknya dalam keseharian berusaha untuk menjaga ketenangan mentalnya dalam rangka supaya tidak berkembang ke arah yang patologis. Seperti itu. Nah, gimana cara kita menjaga mental? Pertama tentu dengan melakukan apa yang kita yakini sesuai dengan agama kita masing-masing, kita maksimalkan. Kemudian senantiasa berpikir positif, hindarkan negative thinking atau pikiran negatif. Berjalanlah dengan damai dan rasa bahagia dan tebarkan kasih sayang di mana saja. Gitu ya Pak Dokter ya. Kira-kira seperti itu. Iya, Mitra Buana dan pendengar, itu tadi kesimpulan dari bahasan kita dengan tema kesehatan jiwa. Dan demikian Mitra Buana, live talk show kesehatan siang hari ini bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen dengan tema kesehatan jiwa bersama narasumber Dr. Akbar Zulkifli Usman, SPKJ MKes, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Talkshow Kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Dokter sudah hadir. Terima kasih Mbak. Dan juga mengucapkan atas perhatian Anda. Selamat siang. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama Talkshow Kesehatan kali ini dengan tema kesehatan jiwa bersama narasumber Dr. Akbar Zulkifli Osman, SPKJ MKes, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Untuk selanjutnya kita jelang bersama pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketika